Mendengar buku bersama Pendeta Yudi. Menempa pedang menjadi mata bacak. Tulisan Pendeta Emeritus Andar Ismail. Nabi Mika adalah seorang nabi yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi di kerajaan Yehuda. Ia tinggal di sebuah desa pertanian di sebelah selatan Yerusalem. Ada dua krisis yang terjadi pada zaman itu. Pertama, krisis politik. Kerajaan Yehuda ditekan dan dipaksa membayar upeti kepada kerajaan Asyur. Kedua, krisis kepemimpinan nasional. Pasal 1 sampai dengan 3, kitab Mika berisi kritik terhadap perilaku para pemimpin negara. Simak komentar Mika terhadap mereka di pasal 3. Mengetahui keadilan, namun dalam prakteknya membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Bagai merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Memakan daging bangsaku, muak terhadap keadilan, membengkokkan segala yang lurus, mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman, memutuskan hukum karena suap. Bahkan para pemimpin agama juga sama korupnya. Para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, ayat 11. Demikian para nabinya merenung karena uang. Krisis politik dan kepemimpinan itu membuat negara terpuruk. Berkali-kali pasukan Asyur memasuki Yehuda dan pecahlah perang. Di mana ada perang, di situ penduduk sipil yang menjadi korban utama. Mereka diteror oleh aparat bersenjata negara mereka sendiri maupun oleh pasukan Asyur. Lagi pula mereka diintimidasi dan diperlakukan tidak adil oleh para pemimpin politik dan agama. Rakyat hidup dalam ketakutan, tidak ada rasa aman. Di tengah situasi itu, Mika bukan hanya mengecam perilaku para pemimpin, namun ia juga membesarkan hati rakyat untuk tidak berputus asa. Ia menubuatkan pengharapan. Ia mengajak umat untuk berharap pada Tuhan. Akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa. Pasal 4 ayat 3. Mika menimbulkan kembali pengharapan. Pengharapan itu dinyatakan oleh Mika di pasal 4 dalam bentuk ajakan untuk bertobat dan berdamai. Perhatikan ungkapan pertobatan seperti gunung rumah Tuhan. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Lalu perhatikan ungkapan perdamaian, yaitu mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Pedang dan tombak sebagai alat kekerasan yang merenggut hidup di sini dipertentangkan dengan mata bajak dan pisau pemangkas sebagai alat pertanian yang memberi hidup. Lalu tindakan selanjutnya, bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Pasal 4 ayat 3. Hasil dari pertobatan dan perdamaian adalah kembalinya rasa aman serta bebas dari ancaman terhadap nyawa atau harta benda. Firman-Nya, mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Pasal 4 ayat 4. Namun optimisme perlu disertai langkah nyata. Mika menyerukan langkah nyata dari semua pihak, yaitu berjalan demi nama Tuhan Allah. Ayat 5. Teguran dan seruan bertobat disertai optimisme dan pengharapan
terjalin dalam kitab Mika terus sampai ke pasal yang terakhir. Mika bernubuat tentang kedamaian, asal semua pihak berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Pasal 6 ayat 8. Namun puncak dari semua kata-kata Mika adalah nubuat tentang perdamaian tadi yang terdapat di Mika 4 ayat 3. Nubuat itu dipahat pada prasasti markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam bahasa Indonesia berbunyi, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Dibacakan dari buku Selamat Sejahtera, tulisan Pendeta Andar Ismail.